Ya, ini dimasukkan ke YouTube untuk dakwah juga. Mantap Ustadz kita nih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa rzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah ya Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengajarkannya. Ya Allah ya Rabb, buat hati kami istiqomah dalam ketaatan kepadamu ya Rabb. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi ya Allah rumah kami ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai muhasabah kajian tauhid dan tasawuf pada hari ini dengan bacaan umum kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan ke Nabi Muhammad SAW untuk keluarga dan sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, dan untuk Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya, serta untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Dan untuknya kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, Engkau yang kami tuju dan mulai yang kami cari. Kepada Bapak Ketua Yayasan Bina Ma'alaf Al-Muhajirin, Bapak Haji Ilham Mahdi yang saya hormati dan saya muliakan dan mengakui Allah Subhanahu wa taala, kepada Ustaz Sulaiman yang saya muliakan dan hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita lanjuti kajian tauhid kita, yaitu kitab Tauhid Sifat 20, salah satu rujukannya adalah karangan Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya. Kemudian kitab Tasawuf, ya, Manajemen Hati, rujukan kitabnya dari Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua Hadis Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Dan yang ketiga kitab Al-Hikam Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Dan kitab Hakikat Tasawuf Syekh Abdul Qadir Isa. Ini rujukan kitab Tasawuf Manajemen Hati. Dan alhamdulillah materi-materi sudah saya berikan, ya, dari bulan yang lalu juga pertemuan pertama sudah saya berikan. Jadi insyaallah setiap pertemuan itu ada saya berikan materi, karena ilmu itu mesti ditulis, ya. Kalau nggak ditulis seperti itu, kalau nggak ada materinya nanti hilang. Betul Pak? Betul Bu? Dan tolong nanti kalau sudah selesai dijilid seperti ini. Ini kitab tasawuf, ini kitab tauhid, ya, jangan hilang. Yang dijilid seperti ini, ya. Nah, itu. Baik, kita mulai muhasabah. Jadi saya jelaskan dulu manfaat muhasabah.
Jadi yang pertama Allah ridho. Ya karena ya baik. Karena apa? Karena muhasabah ini perintah Allah. Jadi Allah suka, Allah senang. Ya, dan mendapatkan pahala. Makin banyak kita muhasabah, makin banyak dapat pahala. Kemudian karena sudah menjalankan perintah Allah, itu yang pertama. Terus yang kedua, termotivasi untuk memperbaiki diri dan meningkatkan amal ibadah. Yang ketiga, manfaat muhasabah menjadi ringan hisab pada hari kiamat jika sering bermuhasabah diri. Yang keempat, muncul kesadaran dalam hati akan kekurangan, kelemahan dan keburukan diri. Yang kelima, manfaat muhasabah, amal ibadah menjadi sempurna dan bersih dari penyakit-penyakit hati. Yang keenam, hawa nafsu menjadi lemah dan terkekang untuk berbuat kebaikan. Yang ketujuh, menimbulkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang kedelapan, tahu dan kualitas diri sehingga tergerak hati untuk menggali. Yang kesembilan, timbul paham dan sadar di hati terhadap perintah Allah dan larangan Allah. Yang kesepuluh, benteng dari godaan setan dan menghapus dosa-dosa. Jadi banyak lagi manfaat muhasabah. Kenapa saya jelaskan ini setiap kita muhasabah? Agar kita sadar dan paham akan manfaatnya. Karena seseorang itu baru mau melakukan suatu amal kebaikan kalau dia tahu manfaatnya, betul kan? Kalau dia nggak tahu manfaatnya, hikmahnya, dia nggak mau melakukan, betul. Bapak Ibu kenapa mau kemari? Tolong jawab. Karena banyak manfaatnya, ya kan? Yang pertama mendapat pahala, yang kedua hati tenang, yang ketiga mendapatkan dunia dan akhirat. Yang keempat lagi kita tahu beramal ibadah. Karena apa? Karena kita mendapatkan ilmu. Nah itu. Jadi saya timbulkan kesadaran dalam hati akan manfaat ini. Baik, kita mulai muhasabah. Jadi seperti biasa, ya, tundukkan kepala. Nah usahakan menangis. Kalau nggak bisa menangis. Kenapa? Nah, karena dengan menangis itu rahmat Allah turun, anugerah Allah turun, karunia Allah turun. Maka Allah akan menolong, membantu dan mengijabah apa yang kita inginkan. Ya, tundukkan kepala, renungkan kalimat demi kalimat. Usahakan menangis, mohon ampun kepada Allah, jangan lagi buat dosa dan maksiat, bertobat. Insya Allah kalau kita menangis, ya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, ya Allah akan merahmati kita, Allah akan mengangkat derajat kita. Itu petanda kita sungguh-sungguh. Tundukkan kepala, renungkan kalimat demi kalimat. Hadirin, mari kita sejenak tundukkan kepala dan hati. Hari berganti hari, semakin dekat dengan akhir hayat kita. Mau tidak mau, akan datang suatu saat hidup ini akan berakhir. Entah berapa lama lagi umur yang tersisa. Mungkin ada di antara kita masih tinggal beberapa tahun, bulan dan hari. Atau mungkin ada di antara kita pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir. Allah sudah menetapkan kapan kita akan pulang. Bila ajal sudah tiba, tidak bisa diakhirkan atau dimajukan walau sesaat. Hadirin, bila suatu saat malaikat maut menjemput kita, tidak ada sesuatu pun yang dapat mencegahnya. Bila saatnya tiba, apakah kita benar-benar siap dicabut nyawa kita? Bila saatnya tiba, apakah dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah? Ya Allah, takutkan ya Allah. Apakah orang tua kita ridho saat kita sekaratul maut? Apakah orang-orang yang kita zalimi, orang-orang
yang kita sakiti, dan orang-orang yang kita ambil haknya sudah memaafkan kita saat sakaratul maut. Apakah kita sudah minta maaf kepada orang tua kita? Patut kita bersedih. Patut kita bersedih. Patut kita menyesal atas dosa-dosa dan maksiat yang telah kita lakukan selama ini. Hadirin yang dirahmati Allah, sekarang renungkan, sudah berapa lama sepanjang hidup kita berani melawan orang tua kita? Sudah berapa lama sepanjang hidup kita berani membentak dan berlaku kasar kepada orang tua kita? Sudah berapa lama sepanjang hidup kita hanya bisa membuat air mata mereka menetes karena kelakuan kita? Hadirin, sekarang bayangkan kembali, seandainya saja kita mengalami seperti saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, ribuan orang menjadi anak yatim piatu, dan mereka tidak mempunyai ayah dan ibu. Sekarang, bukankah kita masih mempunyai ayah dan ibu? Tetapi bayangkan apa yang telah kita lakukan kepada mereka. Bayangkan satu persatu wajah mereka, muka mereka kemarin, minggu lalu, bulan lalu, dan tahun lalu. Dosa apa yang telah kita buat kepada orang tua kita, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Kami banyak maksiat, ya Allah. Bayangkan dosa apa yang telah kita lakukan kepada orang tua seumur hidup kita, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Hadirin, lupakan kita selama 9 bulan berada di dalam kandungan ibu kita dan dibawa kemanapun kita pergi. Lupakan kita selama 9 bulan berada di dalam kandungan ibu kita. Ia tidak pernah mengeluh. Bayangkan pada saat itu betapa berat perjuangan ibu kita, ya Allah. Hadirin, bayangkan ibu kita mual-mual, muntah-muntah, dan tidak bisa tidur karena kita ada di dalam perut ibu kita. Bahkan ibu kita setiap malam berdoa agar kita selamat dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Betapa pengasih dan penyayangnya orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah, bayangkan selama 9 bulan kita di dalam kandungan ibu kita. Ia pun berjuang untuk melahirkan kita dengan bersimbah darah dan rasa sakit yang amat sangat. Bahkan ibu kita rela meninggal dunia asal kita selamat. Ia berdoa agar kita selamat. Ayah kita pun begitu tegang dan khawatir. Ia pun memanjatkan doa agar kita selamat. Ketika kita lahir selamat, ibu dan bapak kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Ibu dan bapak kita selalu terbangun di tengah malam karena kita menangis. Mereka tidak pernah istirahat dengan baik dan sempurna karena menjaga kita. Kemudian orang tua mengajari kita berjalan, dan mereka tidak pernah meminta balas atas jasa-jasa yang telah mereka berikan dengan tulus kepada kita. Sekarang bayangkan hadirin, tolong bayangkan. Setelah apa yang telah mereka berikan dengan tulus, tapi kita malah membalasnya dengan berlaku kasar, menganiaya orang tua kita, membentak orang tua kita, menghina orang tua kita, dan durhaka kepada orang tua kita. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, kepada orang tua kami, ya Allah. Pantaslah kita berbuat jahat, berbuat
berbuat buruk, berbuat zalim kepada orang tua yang sudah banyak berjasa kepada kita. Sudah berapa lama kita membuat orang tua kita menderita? Sudah berapa lama kita membuat orang tua kita sedih, meneteskan air mata karena kelakuan kita? Hadirin yang dirahmati Allah, apakah saat dicabut nyawa kita, tubuh kita sudah bersih dari dosa? Apakah lisan kita bisa menyebut nama Allah saat nyawa ini dicabut? Apakah akhir hayat kita husnul khotimah? Ya Allah, kami takut ya Allah. Apakah yang mengurus jenazah kita orang-orang yang ikhlas? Apakah anak-anak kita kelayakan mensolatkan kita, memandikan kita? Ya Allah, tolong kami ya Allah. Ampuni dosa dan maksiat kami ya Allah. Kami berjanji ya Allah, tidak buat maksiat lagi ya Allah, tidak buat dosa lagi ya Allah, kepada orang tua kami, kepada diri kami, kepada orang lain. Kami berjanji ya Allah. Hadirin, kenanglah ketika tubuh ini sudah menjadi mayat, tubuh ini sudah dingin dan kaku. Kalau kita sudah mati, tidak ada amal yang bisa kita lakukan. Waktu kita diusung menuju kuburan, tidak ada yang kita bawa selain kain kafan. Liang lahat untuk kita sudah tersedia. Kita dimiringkan ke kiblat, kain kafan di wajah dibuka, lalu ditutup papan di sekitar tubuh kita, gelap dan sendiri. Tidak lama, tanah menimbun kita. Orang-orang yang kita cintai beberapa saat berada di atas kuburan kita, dan perlahan satu meninggalkan kita pulang ke rumah. Kita harus siap bila ajal menjemput kapan saja. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang, jadikanlah pertemuan ini benar-benar pertemuan yang Kau ridhoi ya Allah, pertemuan yang penuh dengan ampunan-Mu ya Allah. Inilah kami hamba-hamba-Mu yang bergelimang dengan dosa dan maksiat ya Allah. Ya Allah, kami telah menzalimi pada diri kami sendiri. Jika tidak Kau ampuni kami dan merahmati kami, tentulah kami menjadi orang yang rugi. Ya Allah, terima taubat kami dan jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, kami mohon keselamatan dalam agama, kesehatan pada badan kami, bertambah ilmu kami, berkah dalam rezeki, taubat sebelum mati ya Allah, rahmat ketika mati ya Allah, keampunan setelah mati ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah kepada kami saat sakaratul maut ya Allah. Permudahkanlah kepada kami saat kami nanti mati ya Allah. Selamatkan kami dari api neraka dan keampunan ketika dihisab. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni kezaliman yang pernah kami buat kepada orang tua kami. Jangan pernah biarkan orang tua kami menyesal melahirkan kami. Berikan kesempatan sisa umur ini untuk membahagiakan bapak ibu kami. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Muliakan sisa umur mereka. Jadikan husnul khotimah akhir hayat mereka, dan jadikan mereka ahli surga ya Allah. Ya Allah, ampuni guru-guru kami yang menjadi jalan kami bisa dekat dan mengenal-Mu. Muliakan mereka. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu
Ya, pada nangis ya, alhamdulillah itu karunia Allah, anugerah Allah kita bisa menangis ya. Itu tanda hati kita sudah mulai lembut, sudah mulai bening, sudah mulai bersih. Nah, dan kalau tidak bisa menangis, itu pertanda hati kita masih belum bening, masih belum bersih, masih belum lembut. Maka perbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah agar hati kita bisa menangis ketika muhasabah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam muhasabah. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuki kajian tauhid. Semua sudah dapat materinya? Pastikan dapat materinya, ini masih ada fotokopinya. Siapa yang belum dapat? Itu tolong kasih Ustaz, itu materinya. Ya, kita masuki ya tauhid sifat Allah yang wajib bagi Allah. 20 sifat Allah yang wajib bagi Allah. Jadi sebelum kita masuki sifat Allah yang kedua, ya, yaitu qidam. Nah, jadi saya mengulang sedikit supaya jangan lupa kaji kita yang lalu. Sifat 20 yang wajib bagi Allah, yang pertama yaitu wujud, yaitu ada. Ya. Saya ulang sedikit. Ya, wajib meyakini bahwa Allah ada. Tidak ada keraguan akan adanya Allah. Allah ada, tetapi adanya tidak seperti segala yang ada. Kalau kita ada, itu karena ada orang tua. Meja ini ada, perhatikan ini kaji ini, jangan ngelamun, fokus. Itu setan masuk nanti. Saya nggak mau meruqyah. Sekali lagi saya nggak mau meruqyah. Kalau ngaji ini nggak fokus, ya harus fokus, jangan kemana-mana. Pikiran diperhatikan, kalau nggak paham ditanya, ya. Nah, nanti kalau nggak fokus, nggak konsentrasi, nggak perhatikan, nanti masuk setan tuh, diganggu sama jin. Paham itu? Nah, itu akibat pikiran kemana-mana, nggak fokus, nggak memperhatikan. Badannya kemari tapi akal pikirannya kemana-mana menerawang. Itu nggak akan bisa paham, nggak akan bisa dapat ilmu, ya. Nah, akan diganggu nanti itu, ya, sama jin sama setan. Jadi perhatikan, meja ini ada karena ada yang buat. Kita ini ada karena ada orang tua kita. Nah, Allah ada, nggak ada yang buat Allah, nggak ada yang menciptakan Allah, ya. Nah, jadi dan wajib meyakini bahwa Allah ada, tidak ada keraguan akan adanya Allah. Allah ada, tetapi adanya tidak seperti segala yang ada. Nah, jadi beda Allah dengan kita dengan meja. Allah ada, tetapi adanya berbeda dari segala yang ada. Allah ada, tetapi keberadaan Allah tidak bisa dibayangkan. Ingat ini, jangan dibayangkan Allah itu seperti apa? Seperti orang yang berjubah putih, besar, tinggi, punya kuping, punya mata, jangan. Ya. Setiap kita bayangkan Allah seperti sesuatu, itu pasti bukan Allah. Paham itu ya? Tolong dudukkan kaji ini. Ya. Kenapa saya ulang sedikit? Supaya apa? Supaya ingat, supaya paham, supaya ngerti. Ya. Kemudian Allah tidak bisa dibayangkan, dihayalkan dan terlintas dalam hati. Keberadaan Allah tidak butuh kepada tempat. Allah tidak bertempat. Allah bukan di langit, Allah bukan di bumi, Allah bukan di ars. Ars itu bukan tempat Allah. Paham ya? Ya, Allah tidak di rumah, tidak di sana. Keberadaan Allah bukan merupakan sebuah benda yang berbentuk dan berukuran. Jadi Allah tidak petak, tidak bulat, tidak lonjong, tidak tinggi, tidak pendek. Paham itu ya? Nah, ini penting, tolong tanamkan dalam akidah seperti itu. Jadi kalau ada yang ngasih spermi 1 bungkus, 2 bungkus, bilang inilah Allah, ini Tuhan, wajib kita tidak percaya. Ingat itu, udah kasih tauhid ya. Kemudian berikutnya, perhatikan lagi. Ada materinya sudah saya berikan itu, jangan hilang, nanti dibuat buku. Wujud Allah tidak sama dengan wujud selain Allah. Wujud Allah tanpa sebab dan alasan. Kalau kita dengan sebab dan alasan. Kalau wujudnya selain Allah karena sebab dan alasan. Contohnya manusia. Kita ada karena adanya orang tua. Orang tua ada karena adanya orang tuanya. Sampai ke Nabi Adam.
Nabi Adam ada dari mana, Bu? Bu. Nabi Adam dari mana adanya? Hah? Ya siapa yang menciptakan? Allah. Kalau Allah tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang buat. Paham ini ya? Oke, berikutnya. Nabi Adam karena diciptakan oleh Allah. Kalau Allah tidak bisa ditanyakan kenapa dia ada, karena Allah wajib ada. Kalau kita nggak wajib ada, kalau Allah nggak buat kita, ya suka Allah, betul. Kemudian berikutnya, sedikit lagi. Ini mengulang kaji supaya ingat. Dalil bukti wujudnya Allah adalah adanya alam. Tengok nih alam ini. Ini alam ini nggak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Paham ya? Nggak mungkin ada gunung dengan sendirinya, ada langit dengan sendirinya, itu nggak mungkin, mustahil. Kalau misalnya ibu bilang, Ustaz, di sana ada istana megah, tapi nggak ada yang menciptakan, itu bohong itu. Pasti ada istana, ada yang menciptakan. Nah, adanya alam ini semua, bukit, gunung, tumbuh-tumbuhan, nggak mungkin nggak ada yang menciptakan dia diri sendiri. Ya, itu pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah. Di dalil bukti wujudnya Allah adalah adanya alam. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, itulah dia alam. Jadi alam itu yang ada di langit dan di bumi, itulah alam. Alam ini menjadi dalil adanya Allah karena alam ini baru, yaitu diciptakan. Yang tadinya nggak ada menjadi ada. Setiap sesuatu yang baru pasti asalnya tidak ada, kemudian ada. Tengok ini meja ini baru ini. Betul kan? Tadinya nggak ada menjadi ada, betul. Tengok ini kue yang nikmat yang lezat, ini baru ini. Tadinya nggak ada menjadi ada, diciptakan, dibuat, betul. Ya. Setiap sesuatu yang asalnya tidak ada kemudian ada, pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah. Kemudian berikutnya, yang terakhir, ini sifat Allah yang wajib bagi Allah. Yang pertama yaitu wujud. Alam ini tidak mungkin jadi sendiri, itu mustahil. Ya, alam ini tidak mampu menciptakan dirinya sendiri. Bu, kita bisa nggak menciptakan jempol? Nggak bisa. Ya, nggak usah kan jempol lah. Kita ini bisa nggak menciptakan HP ini? Nggak bisa. Pasti ada yang menciptakan. Kita ada ini pasti ada yang menciptakan. Alam ini ada pasti ada yang menciptakan. Buminya ada pasti ada yang menciptakan. Gak mungkin jadi dengan sendirinya. Ya. Manusia ini jangankan menciptakan dirinya, mempertahankan keberadaan dirinya agar tidak berubah, tidak mampu. Kita ini jangankan menciptakan diri kita, mempertahankan diri kita juga gak mampu. Bisa gak kita ini sehat terus? Bisa? Bu? Bisa nggak kita sehat terus? Bisa? Nggak bisa. Pasti sakit, pasti mati, betul? Itu artinya apa? Itu artinya kita ini diciptakan, kita ini dibuat. Kalau Allah tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang buat. Tolong ini akidah ini ditanamkan dalam hati yang sekuat-kuatnya, seyakin-yakinnya, biar nggak goyah dengan supermi satu bungkus. Ya. Kalau ada yang menggoda, tahu nggak ada Tuhan selain Allah. Ada Allah yang lain loh. Dia baik. Dia kasih uang. Ada Tuhan yang lain loh. Wajib untuk tidak percaya. Kemudian berikutnya, dan yang menciptakan ini bukan perkara baru. Itu adalah wajib adanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu kaji kita yang lalu tentang sifat yang wajib bagi Allah yang pertama. 12 sifat yang wajib bagi Allah yang pertama, wujud artinya ada. Ada pertanyaan sebelum kita lanjuti? Ada? Kalau ada silakan. Kalau saya nggak bisa jawab, di PR yang akan datang. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Oke, baik. Sekarang lihat materinya. Yang kedua sekarang, sifat 20 yang wajib bagi Allah yang kedua, yaitu qidam. Apa qidam artinya, Bu? Tidak berawal.
Allah itu nggak ada awal dan tidak berakhir. Allah itu nggak pernah mati. Kalau kita berawal, betul. Yang tadinya nggak ada, kita ada, dilahirkan sama orang tua kita. Akhirnya kita mati, nggak ada lagi, kemudian kita akan dibangkitkan. Kalau Allah nggak pernah mati, tidak akan pernah. Alam ini berawal, langit, ya, tumbuh-tumbuhan, sungai, gunung, itu berawal diciptakan, nanti hancur semua kalau kiamat. Paham itu? Sifat qidam artinya Allah tidak berawal, tidak dilahirkan. Tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Allah adalah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Sebagaimana sebagai pencipta, Allah ada lebih dulu dari segala sesuatu yang diciptakan. Allah sudah ada sebelum alam ini ada. Ya, gunung, langit semuanya. Ya, Allah sudah ada sebelum bumi langit itu ada. Allah ada lebih dulu dari segala sesuatu yang menciptakannya. Oleh karena itu, tidak ada pendahulu atau yang mengawali selain Allah. Hanya Allah yang tidak memiliki permulaan. Kalau kita memiliki permulaan, ya kan? Kalau Allah nggak memiliki permulaan, didahului oleh ketiadaan dan adanya setelah tiada. Nah itu. Dalilnya firman Allah, Quran surah Al-Hadid ayat 3. Dialah yang maha awal. Ini dalil bahwa Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Ya, kalau kita berawal, adanya kita karena diciptakan. Dialah yang maha awal yang tidak didahului ketiadaan dan maha akhir yang tidak diikuti ketiadaan. Ini Quran surah Al-Hadid ayat 3. Kita tadinya nggak ada menjadi ada. Kalau Allah tidak berawal, ya. Kemudian firman Allah yang lain, Quran surah Al-Ikhlas ayat 3. Dia tidak melahirkan sesuatu dan tidak pernah dilahirkan atau berasal dari sesuatu. Allah tidak